Halo Sobat UMKM, berjumpa lagi bersama saya, Kenanga Aprilaski, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Penggiat usaha mikro kecil menengah, menggali potensi berkreasi membangun negeri. Pada penasaran gak sih, kira-kira di episode kali ini kita akan mengulik UMKM dari mana? Tetap di Lensa UMKM ya. Sobat UMKM, kali ini kita akan mengulik beberapa UMKM dari Kabupaten Lampung Utara. Yang pertama, ada makanan ringan khas Lampung yang kerap kali dijadikan buah tangan atau oleh-oleh, apalagi kalau bukan keripik pisang. Nah, salah seorang warga di Kabupaten Lampung Utara terinspirasi untuk menjadi produsen keripik pisang karena di sekitar kediamannya, buah tropis ini cukup melimpah ketersediaannya. Di Lampung, pisang yang ketersediaannya cukup melimpah tidak hanya dikonsumsi langsung, namun juga diolah menjadi beragam penganan. Dan keripik pisang adalah salah satu pilihan yang banyak dijadikan sebagai usaha sampingan ataupun sumber mata pencarian utama. Tidak heran jika Lampung dikenal sebagai sentra oleh-oleh keripik pisang. Pelancong yang berkunjung ke Lampung kerap berburu keripik pisang yang kini semakin bervariasi. Banyaknya petani pisang di sekitar tempatnya berdomisili, menginspirasi Budi Dwi Prasetyo, seorang warga yang bermukim di Desa Bumi Restu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Melimpahnya pasokan pisang bahkan tidak begitu mempengaruhi usahanya saat kemarau panjang El Nino terjadi. Tidak tanggung-tanggung, Budi yang mengembangkan usaha bersama sang istri, Ika Rismawati, menggelontorkan modal awal sekitar 50 juta rupiah. Modal tersebut digunakannya untuk membeli peralatan produksi dan juga bahan baku utama. Menginspirasi saya buka usaha keripik ini yang pertama dari melimpahnya bahan baku, khususnya di sekitaran lingkungan saya. Jadi di sini saya memberdayakan dari lingkungan untuk mencari pisang dan kita beli dengan sistem sisiran. Ya, alhamdulillah sudah berjalan mau ke 3 tahun, insya Allah nanti di Oktober 2024 ini. Sangat berdampak sekali El Nino kemarin karena musim kemaraunya kan sangat relatif panjang. Jadi berpengaruh terhadap produktivitas tanaman khususnya buah ya. Alhamdulillah kita mampu mencukupi kebutuhan pasar, artinya memang sedikit berdampak cuma nggak terlalu signifikan. Tantangannya kami sebagai pelaku usaha, selain juga bahan baku juga, situasi iklim juga sangat menentukan dan kami siap menjalani tantangan itu. Dalam 1 bulan, Budi membutuhkan sedikitnya 24 ton pisang yang diolah oleh tim produksi sebanyak 8 orang. Untuk menjangkau beragam konsumen, Budi mengemas keripik pisang menjadi beberapa ukuran dan dipasarkan dengan harga yang juga berbeda. Di tingkat reseller, keripik dengan kemasan kaca dijual dengan harga Rp12.000, kemasan standing pouch Rp13.000, dan kemasan aluminium foil Rp10.000. Ya, karena melimpahnya bahan baku khususnya di lingkungan kami, di desa saya, sudah
berjalan kurang lebih 3 tahun, nanti kita udah melakukan riset khususnya untuk beberapa produk baru. Itu ada namanya singkong, itu kita akan bikin jadi manggleng Bu, manggleng singkong. Dan yang kedua ada varian terbaru puyur. Tapi produk itu masih kita riset ataupun masih kita masih kita pelajari dari biaya produksi sama peluang pasarnya. Kalau untuk bahan baku singkong khususnya di sini juga alhamdulillah lumayan melimpah. Artinya kita tidak mengalami kesulitan untuk bahan baku singkong khususnya. Seperti itu. Kita sengaja menyiapkan kemasan 3. Jadi kita persiapkan untuk kalangan ekonomis, medium, sama premium. Jadi pasar kita bagi dan kita mengikuti kebiasaan konsumen. Misalnya kita masuk di sebuah toko oleh-oleh, kebiasaannya dia mintanya yang ekonomis. Tetap kita masukin produk yang khusus ekonomis. Seperti itu. Mendapatkan binaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, keripik Cak Budi menghasilkan produk yang terjamin kebersihannya. Saat ini, Cak Budi memproduksi aneka varian rasa, diantaranya coklat, keju, wijen, mocha, dan stroberi. Budi Dwi Prasetyo berharap ke depan usahanya dapat terus berkembang sehingga ia akan mampu merekrut lebih banyak tenaga kerja dan memperluas pasar hingga menjangkau pasar ekspor. Cita-cita dan harapan saya selaku pelaku usaha, yang pertama saya ingin usaha saya ini berkembang Bu dan bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya umat muslim bermanfaat untuk orang lain, dan saya ingin lebih menjangkau lebih luas lagi, khususnya baik di lokal provinsi, nasional hingga pasar ekspor khususnya. Maka dari itu saya persiapkan dari ketersediaan bahan baku dan tempat produksi, kita persiapkan dari dini untuk investasi jangka panjang. Keripik Cak Budi saat ini dipasarkan di Kota Bumi, Lampung Barat, Bandar Jaya, Metro, Way Jepara, Bandar Lampung, Kalianda, dan Bakauni, Lampung Selatan. Dengan wilayah pemasaran seluas itu, Budi Dwi Prasetyo dapat membukukan omset penjualan 35 hingga 40 juta rupiah per bulan. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah usaha rumahan. Satu lagi makanan khas dari Lampung yakni sekubal. Penganan yang terbuat dari ketan ini tidak hanya nikmat dikonsumsi saat hari raya aja loh, ternyata juga nikmat dikonsumsi sebagai cemilan sehari-hari. Nah, ternyata untuk proses pembuatannya butuh keahlian khusus. Kalau gitu, langsung saja yuk kita ke tempat usahanya di Kota Bumi. Makanan tradisional tak jarang ada yang jenisnya hampir punah akibat gempuran industri makanan yang tak lagi pro terhadap warisan budaya. Hal ini tentu mengancam eksistensi khasanah kuliner Nusantara. Namun di Lampung, salah satu makanan khas daerah yang sudah jarang dijumpai adalah sekubal. Penganan ini bisa dibilang sebagai lontong atau ketupatnya Lampung, karena terbuat dari beras ketan dan memiliki rasa gurih. Sekubal biasanya dimakan bersama rendang, gulai, atau sayur lainnya. Peduli akan kelestarian makanan khas Lampung ini, Purnama, seorang warga yang berdomisili di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Bandar Putih Tua, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Utara, berkomitmen untuk meneruskan usaha produksi sekubal milik orang tuanya. Sejak tahun 2012, Ibunda Purnama sudah menekuni usaha ini. Dan seiring berjalannya waktu, kini sekubal yang diproduksi catering Dapur Oba sudah banyak dikenal warga. Yang pertama, saya bangga bisa meneruskan ciri khas Lampung, makanan tradisional, sekubal. Terinspirasi dari minta tolongnya orang, minta tolong dong bikinin sekubal. Nah, dari situ
gimana kalau kita jadikan usaha, jadikan peluang untuk usaha ke depan. Nah ternyata kesininya alhamdulillah makin dikenal, terus makin banyak minatnya. Dari yang tadinya nggak ada sama sekali yang tahu, alhamdulillah kesini sudah dapat orderan dan banyak minatnya. Sekubal ini orang-orang tuh mengenang loh, masa lalu dulu mama saya bisa bikin ini tapi mama saya sudah nggak ada katanya. Jadi mereka itu rindu dengan makanan-makanan yang nggak semua orang bisa gitu. Yang pertama rasanya khas. Jadi dia itu ketan, gurihnya dari santan kelapa, terus dia kenyal dan nggak semua orang bisa buatnya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, Purnama hanya menggunakan bahan dasar seperti ketan dan kelapa yang berkualitas. Selain itu, daun pisang yang dipakai untuk membungkus sekubal pun harus daun pisang yang super. Dalam 1 bulan, Purnama membutuhkan sedikitnya 25 kg ketan. Proses pembuatan sekubal membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup sulit, terutama pada saat mengikat sekubal sebelum direbus. Pada proses ini dibutuhkan keahlian khusus agar ikatan tidak lepas saat direbus selama 8 jam. Karena proses perebusan yang lama, sekubal yang diproduksi catering Dapur Oba tahan selama 1 minggu. Kalau kesulitannya itu diikat, Mbak. Karena nggak semua orang bisa ngikat. Ini kan rebusnya lama. Nah, nggak semua orang bisa ngikat karena kebanyakan kalau orang yang seperti saya kemarin belum bisa, itu tabur. Nah, alhamdulillah udah tahu caranya. Akhirnya berapa banyak pun sekubal yang kami produksi bisa. Tidak ada kendala lagi yang namanya tabur, itu apa sih bolong, bocor gitu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada menemukan kegagalan lagi. Sekubal catering Dapur Oba dipasarkan di wilayah Kota Bumi. Purnama juga membuka lapak setiap hari Minggu di pusat keramaian di Kota Bumi. Dengan harga Rp18.000 per gulung, Purnama mendapatkan omset sekitar Rp2,5 juta per bulan. Ia berharap penggemar sekubal akan semakin bertambah sehingga penjualannya juga semakin meningkat. Kalau pemasaran sih baru teman-teman dan keluarga, karena ada yang seandainya kayak ada di Depok, boleh dong dikirim, dipaket gitu. Nah, ini kan jajanannya saya bikin sekubal ini kan setiap hari Minggu. Saya ada produk lain seperti pisang ketan, terus itu lemet singkong, terus itu arem-arem. Itu jajanan saya, memang saya jualnya setiap Minggu pagi. Harapannya pengen banyak yang beli. Terus makin maju. Terus ini kan salah satu penghasilan yang penghasilan saya nggak ada dari lain, memang dari usaha ini. Pengennya lebih berkembang, pengen bisa mengajak saudara-saudara, contohnya bisa mereka bekerja sama saya, membantu ketika orderan saya banyak, bisa memberi peluang orang lain untuk membantu saya dan saya bisa membantu mereka gitu. Banyaknya bermunculan kue-kue modern, kue sekubal ini masih tetap bertahan dan menjadi favorit di Lampung. Semoga kedepannya masyarakat Lampung tetap melestarikan budaya ini di Lampung Utara ini semakin berkembang dan banyak untuk peluang usahanya, semakin sukses kedepannya dan bisa menambah perekonomian keluarga. Untuk pembinaan ke UKM-UKM di Lampung Utara itu kita adanya pelatihan-pelatihan baik dari provinsi dan dari kabupaten sendiri. Itu biasanya kita di-share kegiatannya di asosiasi.
kita bisa membantu jika ada yang ingin bikin sertifikat halal, HAKI, PIRT atau BPOM, kita bisa bantu di dinas. Bisa datang ke dinas, nanti kita bantu di sana. Selain sekubal, catering Dapur Oba juga menerima pesanan aneka kue tradisional lainnya seperti dodol, waji, dan juga nasi tumpeng. Purnama dan usaha kecilnya, meski masih berskala rumahan, namun sudah mengkontribusi upaya pelestarian makanan khas daerah Lampung yang belakangan ini semakin jarang ditemui. Semoga Purnama ke depan juga akan mengembangkan usahanya pada makanan tradisional lainnya sehingga tidak hilang ditelan masa. Ya, Sobat UMKM, masih soal panganan daerah, kue sagon. Ini juga salah satu oleh-oleh yang banyak digemari oleh wisatawan. Sagon yang terbuat dari tepung ketan, kelapa parut, gula pasir, dan margarin ini relatif mudah untuk proses pembuatannya. Namun, pada tahu nggak sih, omsetnya mencapai 15 juta hingga 20 juta rupiah. Luar biasa bukan? Sagon, camilan ini menjadi salah satu oleh-oleh yang banyak dicari. Kue yang biasanya hadir di momen hari raya ini disukai karena memiliki perpaduan rasa dan teksturnya yang terasa renyah dibalur rasa manis dan gurih. Saat mengkonsumsi kue tradisional ini, tidak jarang menghadirkan rasa nostalgia karena sagon termasuk kue jadul yang saat ini mulai jarang ditemui. Sagon terbuat dari kelapa parut, tepung ketan, gula pasir, margarin, air, pasta vanili, dan garam halus. Saat ini ada beberapa produk sagon dengan varian rasa seperti durian dan stroberi. Namun Dias Cake Berkah, produsen aneka kue basah dan kering di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, tetap mempertahankan keaslian kue sagon dengan hanya memproduksi rasa original. Dias Cake Berkah yang dikelola oleh Nikmatul Hasanah sejak tahun 2018 ini dalam 1 bulan membutuhkan 100 kg gula, 100 kg tepung terigu, 75 kg tepung tapioka, 60 kg telur, 60 kg minyak, dan 30 kg margarin. Jumlah tersebut akan meningkat hingga 50% saat menjelang hari raya. Soalnya sagon itu gimana ya, kue zaman dulu tapi banyak diminati orang. Dan penggemarnya ternyata masih banyak nggak Mas? Iya masih banyak, kemarin aja aku pas waktu lebaran itu habis 1 kintal lebih. Katanya itu rasanya itu gimana ya, gurih, renyah gitu katanya. Jadi banyak yang ketagihan gitu. Iya, kemarin lebaran itu bahan bakunya ya memang jadi masalah, soalnya banyak peminatnya, jadi ya tetap produksi. Ada penyesuaian harga nggak kalau udah mahal semua bahan baku? Ya dikit lah, mungkin kalau kenaikan cuma dikit. Kasihan juga para konsumen. Seiring meningkatnya jumlah pesanan, Nikmatul Hasanah membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Saat ini, ia mampu memberdayakan 4 orang karyawan. Tidak hanya sagon, Dias Berkah Cake juga memproduksi aneka kue kering lainnya seperti nastar, semprong, dan kue bangkit. Usaha rumahan ini juga menerima pesanan beragam kue basah seperti aneka bolu dan brownies, wingko, donat, dan berbagai varian roti.
Ada wingko. Wingko itu juga gimana ya, banyak peminat. Itu kue-kue memang kue jadul, tapi rasanya memang gurih karena ada kelapanya dari ketan. Aneka penganan dan camilan Dias Berkah Cake dipasarkan secara konvensional dan juga online. Saat ini, wilayah pemasarannya baru menjangkau Kota Bumi dan sekitarnya. Nikmatul berharap ke depan usahanya semakin berkembang, sehingga ia akan dapat merekrut lebih banyak tenaga kerja. Kalau pemasaran masih di sekitar sini aja. Pinginnya sih bisa keluar Lampung Utara lewat online. Seperti apa itu, pakai apa? Ya pakai FB gitu. Pingin lebih berkembang biar bisa gimana ya, tetangga-tetangga itu biar bisa ada kerjaan gitu. Bisa ngajak tetangga-tetangga kerja di sini. Sebagai produsen makanan, Nikmatul tidak jarang menghadapi fluktuasi harga bahan baku. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus membangun usaha. Terlebih saat ini, omset penjualannya mencapai 15 hingga 20 juta rupiah per bulan. Wah, beragam kue khas Nusantara memang sangat menjanjikan jika dijadikan bisnis kuliner ya. Ini ada satu lagi kue kering yang juga sangat dicari dan harus ada pas lagi lebaran. Kue bangkit. Kue khas Melayu ini dikenal memiliki cita rasa renyah dan lumer di mulut. Dan untuk proses pembuatannya butuh perajin yang cekatan loh. Indonesia memiliki beragam kue kering yang menjadi ciri khas suatu daerah. Salah satunya adalah kue bangkit. Istilah bangkit digunakan karena kue tersebut bentuknya melebar 2 kali lipat usai dipanggang. Kue kering ini begitu populer, terutama di kalangan masyarakat Melayu Riau. Kue bangkit masuk ke dalam kategori kue kering bertekstur halus, rapuh, dan mudah remuk. Ukurannya kecil dan rasanya manis. Kue ini merupakan kue camilan yang biasa dihidangkan pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Imlek. Selain menjadi hidangan makanan kering pada hari-hari besar, kue bangkit kini banyak diproduksi dan diperjualbelikan. Salah seorang warga yang terinspirasi untuk memproduksi kue bangkit adalah Siti Aisyah di Kota Bumi, Lampung Utara. Ia memulai usaha yang dinamainya Isah Family ini pada tahun 1993 dengan hanya Rp100.000 saja sebagai modal usaha. Bahan dasar kue bangkit adalah tepung sagu, sehingga kue kering satu ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi dan terasa rapuh apabila dikunyah. Namun dalam proses pembuatannya dibutuhkan keahlian dan trik khusus sehingga kue bangkit yang dihasilkan bertekstur renyah. Sekarang kue bangkit sudah banyak orang nggak mau buat kue bangkit. Yang dibuat itu kue mentega, nastar. Kalau kue babon udah jarang yang dibuat. Makanya saya buat kue babon ini. Kenapa orang jarang nggak mau bikin ini? Kalau apa gampang-gampang susah. Ada yang bantat orang, ada yang keras. Makanya saya milih ini. Yang untuk lebaran itu pasti lakunya. Yang penting kelapanya itu direbusnya sampai tua. Keluar, sagunya juga, terigu digoreng, gitu aja. Pasti bagus. Pertama gagal, tapi tak ulang lagi, resepnya diganti, baru berhasil. Siti Aisyah mengakui saat awal mengembangkan usaha, ia sempat kesulitan dalam memasarkan kue bangkit yang diproduksinya. Namun seiring perjalanan waktu, kini kue bangkit hasil karyanya sudah banyak dikenal masyarakat, utamanya di Kota Bumi. Siti Aisyah kerap menitipkan produknya ke koperasi dan toko atau warung terdekat. Kue bangkit Isah Family bahkan kerap menjadi buah tangan bagi warga dan berbagai daerah di Indonesia yang mudik ke kampung halaman di Kota Bumi.
tantangannya yang pertama itu susah mau jualnya itu susah pemasarannya pertama. Tapi selanjutnya selama ini makin kesininya ya gampang ininya. Dikirain mereka itu yang biasanya kan kue bangkit itu di dalamnya itu basah. Ini kan kita di dalam itu kering, luar dalam kering. Maka mereka semakin kesini makin tahu. Kalau untuk Idul Fitri, Idul Adha di sini, tapi kalau untuk oleh-oleh sudah sampai Kalimantan, sampai Jogja, Bekasi, Jakarta sudah. Pertama tuh aku nitip-nitip dulu, nitip-nitip di koperasi, lama-lama kalau orang makin kesini makin tahu. Jadi kita udah jual sendiri aja. Seperti para penggiat usaha kuliner lainnya, Siti Aisyah juga kerap dihadapkan pada harga bahan baku yang fluktuatif. Namun Aisyah tidak dapat semata-mata menaikkan harga jual yang saat ini dibanderol Rp80.000 per kilogram. Saat hari raya, pesanan kue bangkit meningkat signifikan mencapai 100 kilogram. Itu kendalanya di telur sama di kelapa. Kadang naik turun ya. Naik kelapa. Kan banyak kelapa, kadang susah juga ya. Kadang susah Bu. Apa sekarang ini kecil-kecil harganya udah melonjak sekarang ini. Ya semoga kue bangkit ini makin dikenal orang di Lampung, jadi makin tahu kue bangkit ini makin ini. Selain kue bangkit, Siti Aisyah juga memproduksi roti kacang dan kue nastar yang dijual dengan harga Rp25.000 per 500 gram. Harga yang sama juga diberlakukan untuk setengah loyang wingko. Kedepan, Siti Aisyah ingin agar rumah produksi aneka kue yang dimilikinya dapat semakin memperbanyak varian, sehingga konsumen mereka juga dapat memiliki lebih banyak pilihan. Ya, pemirsa, kita sudahi dulu ya jalan-jalan kali ini di Kabupaten Lampung Utara. Namun tenang aja, setelah ini masih ada lagi kok episode yang akan kita bahas mengenai UMKM yang ada di Lampung Utara. Semoga UMKM tadi terus menginspirasi kita semua. Akhirnya saya Kenanga Aprilasi, sampai jumpa di lensa UMKM selanjutnya.